Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Salsabila Widya Yuning Tias dengan NIM C410230034. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang keamanan dan mutu pangan produk daging ayam segar. Oke, pasti kalian semua udah pernah kan makan daging ayam? Jadi, daging ayam itu merupakan salah satu sumber protein hewani yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selain harganya yang relatif terjangkau, daging ayam juga mudah diolah untuk berbagai jenis makanan. Nah, namun di balik itu semua, daging ayam juga mudah berpotensi untuk menjadi sumber kontaminasi bakteri jika tidak ditangani dengan baik. Jika penanganan daging ayam segar kurang baik, itu dapat menurunkan mutu daging ayam dan bisa jadi membawa penyakit atau yang biasa disebut dengan foodborne disease. Contoh kasus di Indonesia sendiri yaitu masih banyak terjadinya keracunan makanan yang disebabkan oleh produk yang terkontaminasi bakteri karena tidak ditangani dengan baik. Gejala-gejalanya itu seperti diare, muntah, demam, dan sebagainya. Nah, contoh kasus-kasus seperti itu menunjukkan bahwa keamanan dan mutu pangan daging ayam sangat perlu diperhatikan, mulai dari pembeliannya, penyimpanan, dan pengolahannya. Nah, apa sih itu sebenarnya keamanan dan mutu pangan? Menurut Kemenkes, keamanan dan mutu pangan merupakan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran biologis, fisik, dan kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Nah, pada daging ayam segar sendiri, keamanan dan mutu pangan sangat penting karena daging ayam tersebut mudah terkontaminasi atau mengalami kerusakan. Jika tidak ditangani dengan baik, bakteri dapat berkembang cepat dan meningkatkan risiko penyakit pada makanan atau biasa disebut dengan foodborne disease. Contoh kasus keamanan dan mutu pangan yang kurang baik itu seperti konsumen yang membeli daging ayam tanpa memperhatikan kondisi fisiknya, seperti terlihat pucat, kemudian dagingnya lembek dan permukaannya berlendir. Namun, karena harganya yang murah, konsumen tersebut tetap membelinya dan kemudian dimasak. Padahal kondisi itu menunjukkan bahwa mutu daging ayam itu sudah mengalami penurunan. Padahal, ciri-ciri daging ayam segar sendiri itu seperti warnanya yang putih kemerahan, kemudian baunya tidak menyengat, dan teksturnya yang kenyal. Mengonsumsi daging ayam sudah tidak segar dapat meningkatkan resiko kontaminasi bakteri dan berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Oke, kasus lain seperti penyimpanan daging ayam yang kurang tepat itu daging ayam disimpan di dalam suhu ruang beberapa jam sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, padahal suhu ruang sendiri itu merupakan kondisi ideal bagi pertumbuhan bakteri yang berbahaya seperti salah satunya ada Salmonella dan Campylobacter yang menyebabkan keracunan pada makanan. Sebaiknya daging ayam itu disimpan segera di dalam kulkas dengan suhu mungkin 4 derajat Celcius ataupun lebih rendah, dan jika mau lebih lama disimpannya itu disimpan di dalam freezer. Kemudian ada kasus lain yaitu ada kontaminasi silang atau yang disebut dengan cross contamination. Itu seseorang memotong daging ayam mentah menggunakan talenan dan kemudian menggunakan talenan yang sama untuk memotong sayuran tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Nah, kasus ini itu meningkatkan risiko terjadinya foodborne disease. Oke, oleh karena itu sangat penting untuk kita menggunakan peralatan yang bersih serta memisahkan peralatan yang digunakan untuk bahan makanan mentah dan bahan makanan yang siap dikonsumsi. Oke, agar keamanan dan mutu pangan tetap terjaga, kita perlu mengetahui cara memilih daging ayam yang segar mulai dari pembelian, penyimpanan, serta pengolahan. Beberapa ciri daging ayam yang segar itu seperti warnanya yang putih kemerahan, teksturnya yang kenyal, ketika ditekan dia akan kembali, tidak berlendir, dan tidak berbau menyengat. Dan selain itu, pilihlah tempat penjualan yang bersih dan memiliki penanganan produk yang higienis.
Hal tersebut sangat penting untuk mengurangi kontaminasi bakteri pada daging ayam mentah segar. Nah, untuk menjaga keamanan dan mutu pangan daging ayam segar, yang kedua yaitu dari penyimpanannya. Bisa disimpan di dalam suhu dingin, di kulkas, ataupun di freezer supaya lebih lama memperhambat pertumbuhan bakterinya. Dan yang ketiga yaitu hindari kontaminasi silang menggunakan dipisah peralatan untuk bahan makanan mentah dan bahan makanan yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu cuci tangan setelah memegang daging ayam mentah. Dan yang terakhir, memasak daging ayam hingga matang sempurna untuk memastikan bakteri berbahaya telah mati. Baik, dengan memilih daging ayam segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya dengan higienis, kita dapat mencegah risiko penyakit bawaan makanan atau yang bisa disebut dengan foodborne disease. Mulailah dari kebiasaan kecil di dapur untuk menjaga keamanan pangan dan kesehatan keluarga. Baik, kurang lebih itu yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!